Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Manaqib Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang lahirnya beliau bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa agung paling bersejarah dalam Islam. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal, dan setiap tahunnya diperingati oleh semua umat Islam. Ada beberapa peristiwa dahsyat mengiringi kelahiran manusia agung nan mulia itu. Pancaran cahaya yang keluar dari langit Mekah pada malam yang tenang, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 570 Masehi, menjadi saksi kelahiran Rasulullah SAW. Dalam Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan, kisah lahir Rasulullah SAW yang populer dengan istilah Maulid Nabi. Saat kelahiran beliau ternyata ada beberapa peristiwa dahsyat yang terjadi. Kejadian-kejadian itu menandai akan lahirnya sosok manusia yang menjadi nabi penutup zaman. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar, Bani Hashim di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Riwayat lain menyebut 9 Rabiul Awal, tahun pertama kedatangan pasukan Gajah yang dipimpin Abraha, atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, bahwa ibunda Rasulullah, Sayyidah Aminah berkata, ketika aku melahirkannya, dari farajku keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Imam Ahmad, Ad-Darimi dan selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Adapun peristiwa yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW lahir menunjukkan adanya irhasyat, tanda-tanda awal yang menunjukkan kenabian. Diriwayatkan oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, peristiwa yang dimaksud diantaranya. Runtuhnya 14 balkon istana kekaisaran. Padamnya api yang sekian lama disembah kaum Majusi. Hancurnya gereja-gereja di sekitar danau setelah airnya menyusut. Dalam riwayat yang diketengahkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Aku adalah doanya kakekku Ibrahim," kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang ia lihat, seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Hadis riwayat Ahmad 17163. Setelah Rasulullah SAW lahir, sang kakek Abdul Muthalib sangat gembira dan langsung memboyong cucunya itu masuk ke Ka'bah, sembari berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad, nama yang tidak populer di kalangan bangsa Arab kala itu. Perempuan pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibundanya adalah Suwaibah, seorang budak perempuan Abu Lahab. Sebelumnya, ia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mahzumi setelah Rasulullah SAW. Secara bahasa, Muhammad berarti, yang terpuji. Muhammad Rasulullah menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Meski terlahir yatim, Allah memberinya pengasuhan dan pendidikan terbaik. Ketika berusia 2-4 tahun, beliau dididik secara fisik, mental dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah. Ketika berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang sangat muda sekali. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman,
Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan. Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing, dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri Syam yang jauh. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun, dengan perempuan mulia bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang berumur 40 tahun. Ketika Nabi berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, dan diangkat menjadi Nabi. 3 tahun setelah itu, Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah dengan mengatakan, Tuhan itu esa, dan menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah pada 614 Masehi, sebelum beliau dan pengikutnya berhijrah ke Madinah, yang dulu dikenal sebagai Yathrib pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah ini menandakan permulaan bagi kalender Islam atau Hijriyah. Di Madinah, Rasulullah SAW menyatukan semua suku dan kaum di bawah piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Makkah selama 8 tahun, beliau membawa 10.000 pasukan ke Mekah serta membukanya. Rasulullah SAW dan pengikutnya memusnahkan patung berhala yang terdapat di Mekah. Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad berpulang ke Rahmatullah. Ketika wafatnya, hampir seluruh bangsa Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tata negara Islam. Berikut biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir Quraisy. Lahir, Mekah, Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi, 53 sebelum Hijriyah, atau Tahun Gajah. Ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibu, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Ibu asuh, Aminah binti Wahab, Ummu Aiman, Tuwaibah, Halimah As-Sa'diyah, Juzamah binti Harits, Fatimah binti Asad. Ibu yang menyusui, Aminah binti Wahab, Tuwaibah, Halimah As-Sa'diyah. Wafat, Madinah, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah tanggal 8 Juni tahun 633 Masehi, pada usia 63 tahun, dan dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah, yang saat ini menjadi bagian dari kompleks Masjid Nabawi Madinah. Itulah sebagian kisah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW beserta biografinya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.